menurut saya ini MBG ini Pak sia-sia. Kayak misalnya orang yang kurus gitu ya. Saya nggak klaim diri saya kurus gitu, tapi ketika orang tersebut lemaknya ditarik, maka orang tersebut tidak jadi sehat. Justru adalah ya jadi orangnya sakit gitu. Jadi multiplier efek ekonominya ada. Saya nggak tahu hitung-hitungannya berapa, tapi ini juga buat kegiatan produktif. Artinya uang ini tidak ditabung di deposito kemudian cari bunga, enggak. Ini dilempar lagi ke masyarakat supaya... Pak Hasan menyampaikan bahwa kalau ingin lari roda itu harus 4. Pertanyaan saya sekarang, dirjen-dirjen itu apa tugasnya? Sampai detik ini apa yang disampaikan Pak Akbar itu betul. Kenapa harus ke pusat terus gitu ya? Apa sih yang dilakukan kepala pemerintah daerah ini? Saya mau nyikapi tadi soal misalnya ini efisiensi, tapi kok kabinetnya ditambah. Ini orang, menurut saya ini, mohon maaf Prof, menyederhanakan sekali. Saya tampilkan beberapa data, coba kita lihat. Ini adalah instruksi presiden nih. Singkat cerita bahwa dipangkas, sudah gitu aja, ya kan? Karena waktu kita terbatas. Dipangkas anggarannya dan ada yang ekstrim, ada yang sampai puluhan triliun. Coba kita lihat apa saja yang dipangkas. Ini coba lihat. Yang paling tinggi itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Pagu awalnya 110, dipangkas 81,38. Juga Kementerian Kesehatan 19 triliun, pendidikan dipangkas 22 triliun dari 57 pagunya. Bahkan kemudian kepolisian pun ternyata sudah terpangkas juga sekitar 20 triliun ya, kalau saya nggak salah. Saya harus menyebut Polri dan TNI karena banyak pengamat mengatakan kok dua lembaga ini jarang dipangkas. Polisi pun ternyata sudah kena pangkas. Dan seterusnya. Juga efek pemangkasan kepada daerah. Ini dana desa dan segala macam sudah berdampak. Angka-angka sudah berpendar sejak 2 minggu terakhir sejak keputusan ini dilakukan. Kita diskusikan. Saya harus ke Pak Hasan Nasbi dulu. Bro, ini jelaskan kepada kami apa argumen awal dari pemangkasan ini, kenapa se-ekstrim ini, dan kemudian apakah dampaknya telah dihitung. Itu pertanyaan standar. Monggo silakan. Iya, sebelum saya tadi itu kayaknya datanya obsolete itu Bang. Karena itu tidak begitu dari rapat terakhir. Kami, saya harus ngomong kepada, ini saya ambil dari Tempo, mohon izin kepada teman-teman di Tempo, saya ambil. Ternyata obsolete ya? Semuanya obsolete, datanya tidak benar dan sudah sangat berubah. Sudah berubah ya? Sudah beda jauh. Ya, jadi begini, sebenarnya kalau kita ambil garis besar nih, garis besarnya saja. Ini saya mungkin tidak menguasai sampai detail-detail per kementerian. Kita di APBN 2025 itu 3.600 triliun. Perintahnya itu efisiensi. Efisiensi sebesar 306 triliun. Nggak nyampe 10%, Bang. Ini big picture-nya dulu nih. Nggak nyampe 10%. Itu kayak ini, Bang. Kayak dulu nenek-nenek kita kalau lagi masak itu Bang, berasnya 3 gelas, diambil segenggam, ditaruh di tabungan beras. Makan kita nggak berkurang itu Bang. Bahkan kadang-kadang kita lagi makan nasi pun sering banyak sisanya. Atau kita buang-buang. Jadi sebenarnya ini kan filosofinya memang memangkas lemak dalam belanja APBN. Lemaknya aja yang dipangkas, ototnya nggak dipangkas. Artinya tenaganya tidak akan berkurang, sama kayak makan tadi. Karena banyak nasi sisa, sebenarnya diambil segenggam juga tidak mengurangi makan kita. Tapi ini nanti yang segenggam ini kalau dikumpulkan, kalau jimpitan, kalau istilahnya jimpitan di Sunda ini, dikumpulkan satu kampung jadi beras yang produktif itu. Misalnya begitu. Jadi kita juga filosofi efisiensi ini adalah memangkas lemak, bukan memangkas otot. Dan lemaknya itu 306 triliun ya? Kalau kita total kan hanya 8,5% mungkin dari total APBN kita. Masuk akal. Maksudnya kita melakukan efisiensi itu dan nggak bisa dibilang radikal Bang. Nggak bisa dibilang radikal itu, nggak nyampe 10%. Tapi kenapa semua kementerian teriak-teriak karena itu? Ya kayaknya keliru formula di awal-awal. Formula dan cara memahaminya keliru. Nah, jadi ototnya, ini kan kemudian akan tidak hanya disimpan Bang. Karena kalau disimpan nanti, biasa dulu kan misalnya efisien di awal, begitu udah masuk di bulan Oktober,
masuk bulan November, Desember itu yang kita sering dengar namanya istilahnya ngabisin anggaran. Ya, itu penyakit juga itu. Lemak-lemaknya kan di situ. Iya, itu jadi jadi kalau abang ketemu di sini rame, di situ rame gitu. Ada acara di sini, kita buat bahkan pesan hotel misalnya buat tinggal aja lagi di booking sama ini. Lagi apa? Lagi ngabisin anggaran gitu. Ini kan sering kita dengar dan kita nggak bisa menafikan bahwa dalam pemahaman publik pun ada yang seperti ini. Jadi ini saja. Dan Presiden instruksinya jelas, yang sifatnya pelayanan publik itu termasuk juga bantuan sosial, bantuan-bantuan lain tidak boleh dipotong. Kemudian juga belanja pegawai tidak boleh dipotong, termasuk juga layanan dasar pegawai. Makanya waktu itu saya rasa memang ada gerakan juga yang agak sistematis soal black campaign terhadap efisiensi ini. Ada pegawai bikin video beredar di TikTok. Saya lagi kerja tapi karena efisiensi lampunya dimatiin. Itu layanan dasar bang. Kalau lagi kerja lampu nggak boleh dimatiin gitu. Itu drama namanya. Iya. Iya. Wah ini panas nih AC di setting. AC-nya di setting 27. Kalau lagi kerja setting aja AC yang normal. Tapi mungkin yang biasanya 18 bisa jadi 22 kan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah selesai matiin. Ini kan sebenarnya contoh-contoh yang ringan aja. Ini yang misalnya banyak hal yang bisa dilakukan, ya. Tapi kalau belanja barang sama belanja modal, ini memang objek efisiensi. Karena lemak itu biasanya di sini, di belanja barang dan di belanja modal. Ini yang mau diefisienkan. Dan nilainya tadi kalau dihitung secara global itu nggak nyampe 10% dari total DIPA 2025. Jadi kira-kira seperti itu aja bang. Bagus penjelasan ini. Sorry ini satu lagi. Ini nanti itu akan dijadikan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Presiden sering katakan gini, kalau dikumpul-kumpul setelah dihitung-hitung nih, disisir dengan detail, biaya perjalanan dinas itu 44,4 triliun bang. Ya. Biaya ATK itu sekitar 40 triliun juga. Kalau biaya ini misalnya perjalanan dinas nih, kita potong 50% misalnya, ada 21 triliun. Itu bisa buat beli mungkin lebih dari 3 juta ton gabah petani dengan harga minimal 6.500. Produktif, buat masyarakatnya produktif kok. Ada nilai tambahnya buat jutaan petani. Bisa untuk misalnya menambah, masih ada sisa tuh, bisa untuk cek kesehatan gratis itu bahkan 4,7 triliun untuk alokasikan buat cek kesehatan. Bisa dari efisiensi yang seperti ini. Jadi uang kita kan segitu-segitu aja. Tapi kita mau mengubah pola pembiayaan. Belanja-belanja negara ini harus untuk kegiatan yang produktif. Makanya kalau FGD udah ratusan ribu kali FGD kita punya. Kita baca lagi itu dokumen-dokumen lama udah dapat masukan lagi kita itu. Atau kunker kemana gitu kan. Studi banding, kajian dan segala macam. Ya menurut saya pasti ada gejolak. Pasti ada yang terkena dampak. Ya. Tentulah kalau belanja pemerintah di satu sektor itu dikurangi, belanja barang, belanja modal pasti ada yang. Tapi kita mau ngalihkan ini untuk belanja yang lebih produktif di tingkat masyarakat. Jadi ini yang mau disampaikan oleh pemerintah sebenarnya sesederhana ini. Ya. Walaupun mungkin banyak orang yang terkena oleh video-video yang fear-mongering, menebar ketakutan, lampu di mana kerja lampu. Kadang-kadang mungkin itu entah sengaja atau enggak. Ya kalau pas lagi kerja AC lift jangan cuma satu dong yang dinyalain. Kalau gitu orang ngantri dong. Nyalain aja semua. Tapi begitu udah selesai jam kerja, misalnya seragam aja jam kerja, jam setengah 8 sampai jam 5 misalnya. Setengah 8 sampai jam 4. Habis itu selesai. Top itu kan lebih hemat gitu. Daripada ada yang kerja jam setengah 8 sampai jam 4, nanti ada lagi yang kerja dari jam 9 sampai jam 5, jam 10 sampai jam 6, itu jadi nggak efisien. Ya, okay. Kira-kira kayak gitu aja. Gini, ini kan jawaban ini kan tanpa make sense ya. Ya. Yang dipotong adalah lemak. Saya juga kayaknya sudah mulai harus memikirkan ini kan gitu. Tetapi yang memang yang tetap saja memang harus dilakukan ya tetap saja gitu ya. Harus dilakukan. Iya, oke. Kita terima itu. Tapi pada bagian ini sebelum saya ke tamu-tamu saya yang lain supaya lebih tuntas mereka nanti menanggapinya. Gini loh bro. Pertama, kenapa kemudian kementerian atau pihak sampai ke tingkat daerah itu tambah
panik melihat ini. Satu. Pada bagian ini orang bertanya, emang nggak ada skenario sebelumnya? Langsung saja diambil keputusan ini. Bagaimana dengan perencanaan pembangunannya? Oke. Yang kedua adalah, apakah benar ini adalah langkah agar kemudian sebuah program yang sudah dikampanyekan sejak awal bernama makan apa sekarang namanya? Makan bergizi gratis itu tetap mendapatkan format pembiayaan untuk itu. Karena kan tadi nanti kita tampilkan data bahwa tahun 2025 ini dan sampai 2026 sudah ada utang yang telah jatuh tempo dan angkanya besar dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang tampaknya perlu penjelasan. Saya yakin pemerintah sudah memberikan penjelasan. Tapi monggo, silakan gunakan forum saya, bro. Gini, Pak Prabowo kan ketika 20 Oktober dilantik, itu betul-betul transisi, Bang. Tahun anggarannya Pak Prabowo itu kan baru, kalau mau jujur, 1 Januari 2025. Sementara anggaran ini sudah disusun sepanjang tahun kan, Bang. Sudah rapat sebelumnya. Jadi sudah dirapatkan di DPR bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Anggaran-anggaran ini sudah diketok di DPR bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Jadi DIPA tahun 2025 itu yang sudah disusun sepanjang tahun. Tapi tentu beliau punya executive order nih. Kita mau membangun bangsa, mau ada terobosan, mau ada percepatan, kita lakukan beberapa terobosan untuk bisa mencapai target tersebut. Ya kalau COVID kan waktu itu karena keadaan kita refocusing ceritanya, kan kayak gitu. Itu juga executive order aja kan ketika refocusing. Kalau ini ada instruksi dari Presiden nanti bawa ke DPR supaya dapat juga persetujuan dari DPR. Dan ini kementerian-kementerian kan sudah bawa ke DPR dan sudah disetujui oleh DPR. Jadi kalau orang bertanya emang nggak ada perencanaan sebelumnya, tentu sudah direncanakan sebelumnya. Ini kan udah dari janji kampanye dan segala macam sudah ada. Pak Prabowo dari tahun 2014 konsisten bicara soal kebocoran. Lemak-lemak ini kan kita bicara yang belanja-belanja yang tidak esensial, belanja-belanja yang tidak efisien. Lemak-lemak itu di situ. Jadi bukan tanpa perencanaan, tapi kan dalam mengelola APBN itu banyak sekali hal yang harus ditempuh, Bang. Banyak prosedur yang harus dilalui. Jadi beginilah. Jadi pola efisiensinya seperti yang sekarang. Tapi kalau betul-betul diikuti seperti yang diinginkan Presiden, menurut saya kemarin itu sebagian besar informasi yang disampaikan, termasuk juga ketakutan-ketakutan yang disebar itu betul-betul disinformasi. Karena memang tidak seperti itu. Misalnya ada sekian pegawai yang dirumahkan, sekian ribu pegawai, ada gelombang PHK, nggak ada. Sampai hari ini kan kita nggak ada ngelihat gelombang PHK. Tapi Bang, memang mungkin ada konsultan yang diberhentikan kontraknya mungkin, Bang. Itu banyak itu. Iya kan mungkin, Bang. Iya. Atau mungkin ada tenaga-tenaga lepas yang sudah selesai ya. Sudah karena dia masuk mungkin di belanja barang gitu. Sebelumnya dia dimasukkan itemnya di belanja barang itu mungkin gitu. Tapi kalau yang pegawai apalagi pekerja kontrak yang betul-betul esensial itu tiba-tiba ada ketakutan, nggak ada lagi yang jaga pintu air. Enggak, semua pintu air masih dijaga kok. Nggak ada lagi yang jaga palang kereta. Enggak, palang kereta masih dijaga kok. Kalau nggak udah kejadian kecelakaan tiap hari, Bang. Jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak ketakutan-ketakutan yang kemudian disampaikan dan di lapangan nggak ada kayak gitu. Gitu. Prof. Rahma, dari penjelasan Kepala Komunikasi Presiden ini tampaknya mungkin sebagian dari kita terlalu melebih-lebihkan situasi. Apa catatan Anda sebagai seorang ekonom? Pertama, Pak Akbar, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Hasan bahwa pemangkasan anggaran itu adalah untuk membangun negara ini lebih baik. Tapi pertama yang disoroti oleh masyarakat itu, mulai dari Pak Prabowo ini menjadi presiden yang menjanjikan kabinet Zaken, ternyata obesitas kabinetnya. Apakah itu efisiensi? Nah, kalau kita mau efisien, dari awal itu harus diminimalisir kabinet itu, bukan membentuk lagi badan-badan yang banyak, bukan lagi membuat wamen-wamen sampai 3 gitu loh. Ini yang disoroti masyarakat gitu. Sebenarnya kita semua setuju, apalagi seperti perjalanan dinas, ATK, dan juga penggunaan listrik dan sebagainya seperti itu. Nah itu sangat bagus. Tapi ini yang pertama. Yang kedua Pak Hasan, tadi yang disampaikan Pak Hasan, itu pemangkasan
yang terjadi itu yang diinginkan Pak Prabowo kemarin yang disampaikan di Gerindra waktu kemarin pertemuan acara akbarnya itu, bahwa targetnya 750 Pak Akbar. 750 triliun. Dan itu 322 itu akan diberikan ke Danantara, sisanya itu akan ke MBG. Pertanyaannya sekarang Pak Akbar, kami sebagai ekonom, maaf Pak Hasan, saya harus berbicara karena MBG ini tidak ada bedanya dengan waktu kita zaman dulu-dulu memberikan subsidi BBM kepada masyarakat yang tidak tepat sasaran. Kenapa MBG ini harus diberikan total pada seluruh anak mulai dari SD sampai ke siswa? Nah harusnya kan dipilih daerah-daerah yang terpencil, yang tertinggal, pondok pesantren yang juga masih berkurang. Ini soal targetingnya ya? Iya, targetingnya itu termasuk juga yayasan-yayasan yatim piatu yang masih sangat rendah seperti itu. Dan tidak harusnya anak-anak orang kaya semua diberikan. Yang ada itu mofro. Jadi itu pemborosan yang maha dahsyat menurut saya sebagai seorang ekonom. Nah, apakah tadi mau dialihkan ke hal-hal yang positif? Seharusnya jangan MBG. Bagaimana caranya anak-anak kita ini Pak Akbar bersekolah nyaman, bersekolah murah. Kalau tadi dana-dana yang misalnya seperti pendidikan sudah dipangkas, itu ujung-ujungnya nanti setiap universitas akan menaikkan UKT. Yang jadi masalah sekarang bagaimana ketika sudah ada kenaikan UKT, tapi di sisi lain tidak ada penyerapan tenaga kerja yang lebih luas. Seharusnya kan ini kita ke depan setelah pemerintahan Pak Jokowi ini selesai, fokus itu kan infrastruktur sudah siap nih Pak. Bagaimana mengundang FDI sebanyak mungkin supaya ada perluasan kesempatan kerja. Sehingga apa? Tidak bingung lagi orang tua ini memiliki pendapatan yang cukup dan pasti untuk membiayai anak-anaknya. Nah, saya kira kalau MBG itu Pak sekarang Pak tidak penting karena orang-orang desa, orang-orang yang ini sudah bisa makan Pak semua. Yang menjadi masalah sekarang yang tidak bisa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Itu masalahnya. Prof. Rahma ingin mengatakan bahwa pemotongan anggaran ini menjadi efeknya tak terkendali karena tujuannya tidak seperti yang dibayangkan publik gitu. Iya, betul Pak. Jadi menurut saya ini MBG ini Pak sia-sia. Nah, bentar dulu Bu. Tidakkah kita harus memikirkan masa depan? Dan masa depan itu adalah anak-anak. Dan problem kita memang ini adalah soal kecerdasan lah segala macam. Kalau kemudian ternyata itu dialihkan ke situ untuk mengelola sejak dari dini masa depan kita, itu apanya yang salah pada bagian itu? Setuju. Tapi yang namanya untuk memelihara kecerdasan itu mulai dari ibu mengandung. Bukan langsung anak-anak yang sudah besar. Kalau yang sudah besar mau dicerdaskan seperti apa lagi? Kalau sudah SMA itu sudah batas maksimum otak, yang perkembangan otak itu sudah mentok. Seperti itu Pak Akbar. Gitu. Satu perspektif sudah kita dengarkan. Mas Iman. Atau saya boleh? Kita dengarkan dulu Mas Iman dulu. Nanti Anda sikapinya. Saya lihat Anda menyikapi banyak hal menyangkut dengan pemotongan anggaran ini. Dan saya yakin ini adalah sikap Indef ya. Indef adalah sahabat forum ini. Maka kemudian saya harus bertanya, pada bagian mana yang membuat Anda merasa bahwa tampaknya pemerintahan ini tidak seperti yang seharusnya bertindak? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat terkait dengan efisiensi anggaran ini dengan berbagai kehebohannya gitu ya. Kita ingin melihat mendudukan ini ke konteks yang lebih luas ya. Jadi kita ingin melihat apakah memang efisiensi anggaran ini sebagai gejala orang yang sakit atau sebagai penyakit itu sendiri gitu. Dan kita melihat bahwa efisiensi anggaran ini hal yang tidak terelakkan ketika negara menghadapi, kalau kami menyebutnya fiskal kita dalam kondisi lampu kuning lah. Jadi belum merah memang, masih dalam lampu kuning. Kenapa? Karena kita melihat dari beberapa aspek. Nah, saya pikir sepakat ya dengan disampaikan oleh Pak Prabowo selama kampanye 2014 sampai 2019 terkait dengan kebocoran gitu ya. Yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala juga bahwa ada kebocoran baik dari sisi kami melihat dari dua aspek, kebocoran dari sisi penerimaan maupun kebocoran dari sisi spendingnya. Nah, kita coba bedah satu-satu. Pertama kita lihat kebocoran dari sisi penerimaan. Dan kita coba lihat bandingkan antara Indonesia dengan negara-negara yang setara seperti itu.
kita lihat bahwa tax ratio kita pada level di bawah 10% misalnya. Sedangkan kalau kita mengatakan kita sudah menjadi negara upper middle income country atau negara menengah atas ya, itu mereka rata-rata GDP tax rasio pajak terhadap PDB-nya itu di sekitar 14-18%. Artinya memang kita masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain dalam hal kapasitas. Bahkan kalau kita bandingkan dengan misalnya OECD ya, karena kita kan sekarang dalam proses masuk ke OECD, mereka di kapasitas fiskalnya dalam hal penerimaan itu mencapai 34%. Okay. Jadi memang kita bisa dikatakan bahwa tenaga kita, fiskal kita memang tidak sekuat itu gitu. Dan ini implikasinya banyak. Misalnya katakanlah dari sisi spendingnya, nanti kebocoran di sisi spending, saya mungkin bicara dulu dari sisi jumlah ya, dan kita bisa bicara sisi kualitas. Dari sisi jumlah pun kita termasuk negara yang secara size fiskal spendingnya itu sangat rendah dibandingkan negara-negara lain yang sepantaran. Tadi saya bicara dari sisi penerimaan, kita bicara dari sisi spending. Kita mungkin rata-rata di bawah 10% dari GDP kita, sedangkan negara-negara maju dan kecenderungannya ketika suatu negara itu semakin tinggi tingkat income-nya, maka spending-nya terhadap GDP semakin besar karena negara semakin hadir dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi kan ternyata kita lihat bahwa spending to GDP kita juga masih sangat rendah gitu. Bahkan kalau kita bisa lihat bahkan kalah dari bandingkan negara-negara di Afrika misalnya gitu. Jadi memang ini jadi satu tantangan besar. Dan kalau kita bisa melihat bahwa tadi terkait dengan apakah ini adalah lemak dan sebagainya, saya berpikir bahwa memang betul satu sisi, tadi saya sampaikan juga oleh Bang Akbar ya, bahwa ketika ada satu muncul bahwa oke, ini perlu efisiensi dan kita merasa kayaknya ini make sense gitu ya. Tapi kalau kita melihat secara lebih detail, karena ini kan akhirnya devils in the details ya. Jadi kita perlu melihat apakah memang ini relevan apa tidak. Dan ini menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita analisis lebih dalam, termasuk dampaknya terhadap ekonomi. Dan ini menurut saya mungkin hal yang perlu krusial dilihat dan perlu dianalisis secara per sektor. Apakah sektor-sektor ini punya multiplier efek yang tinggi apa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sektor ini menyerap tenaga kerja yang besar apa tidak? Itu yang menjadi hal-hal yang perlu dilihat oleh pemerintah maupun kita semua gitu. Dan kalau kita lihat ada beberapa komponen yang misalnya katakanlah diefisienkan, mulai dari tadi disampaikan pencetakan, lalu perjalanan dinas, itu adalah sektor-sektor yang satu, kontribusi terhadap PDB-nya tidak bisa disepelekan. Yang kedua, menyerap tenaga kerja yang luar biasa besar untuk masyarakat secara umum gitu. Jadi ketika ada efisiensi walaupun niatnya baik tapi implementasinya tidak sesuai yang diharapkan, ini akhirnya dampak ekonomi yang diharapkan ini tidak akhirnya bisa tercapai gitu. Sorry, ya saya terima penjelasan Anda. Tapi kita buat dalam bahasa Indonesia yang gampang dipahami oleh banyak orang ya. Yeah. Tadi Pak Kepala Komunikasi Presiden mengatakan yang dipotong itu adalah lemaknya. Oke. Terus kemudian lemak itu dalam beberapa bentuk seperti pembelian barang gitu ya, dan jasa yang harus diakui. Kita katakan saja di sini, susah kita basa-basi selama ini. Itu adalah potensi korupsi itu banyak di situ. Sudahlah kita katakan aja seperti itu. Setuju itu. Itu kan tujuannya bagus. Bagian mana yang kemudian Anda katakan bahwa ini akan berdampak pada ekonomi kita? Lawang bagus kok kelihatannya tadi itu. Jadi mungkin kalau pakai analogi, lemak itu kan bukan hal yang buruk ya. Iya. Kalau misalnya orang obesitas perlu dihilangkan lemaknya, itu bagus gitu. Tapi bagaimana orang-orang yang secara badan pun memang kayak misalnya orang yang kurus gitu ya. Saya nggak klaim diri saya kurus gitu, tapi ketika orang tersebut lemaknya ditarik, maka orang tersebut tidak jadi sehat. Justru adalah ya jadi orangnya sakit gitu. Jadi itu analogi yang menurut saya penting juga untuk kita terapkan gitu. Adinda, berikan saya contoh supaya kita bercakap-cakap dengan bangsa ini ya. Yeah. Berikan saya contoh bagian mana yang menurut Anda lemak yang harus dipotong itu ternyata tidak perlu dipotong. Misalnya gini, ini dalam arsitektur badan pemerintahan. Oke. Misalnya gini, yang paling sering disalahkan adalah terkait dengan kajian misalnya. Kajian menyampaikan bahwa kajian-kajian yang dilakukan feasibility study ini adalah hal yang tidak baik gitu. Lemak yang menghabiskan anggaran misalnya gitu. Padahal kita kalau membuat kebijakan yang baik, kita perlu kebijakan atau kajian yang kuat.
Ya. Lalu misalnya kita perlu feasibility study untuk pembangunan infrastruktur misalnya. Itu kan masuknya di belanja barang untuk rekrut konsultan dan sebagainya. Kalau tidak ada feasibility study yang kuat dan tidak ada kajian dasar yang bagus, ya akhirnya kita juga tidak efektif dalam belanja pemerintah itu sendiri. Jadi menurut saya itu contoh yang harapannya bisa dimengerti ya, bahwa nggak semuanya kita bisa potong rata ketika kita bandingkan adalah belanja pegawai, modal dan barang. Itu kesannya adalah belanja modal dan barang itu hal yang sangat buruk. Nggak juga, justru kita selama ini di Indef mengkritisi pemerintah ini habis uang untuk belanja pegawai, bukan untuk belanja modal dan belanja barang yang sebenarnya ini adalah yang lebih produktif sebenarnya. Jadi kalau belanja pegawai kan konsumsi, sedangkan belanja barang dan modal ini yang sifatnya lebih produktif, dan itu selama ini kita kritik di pemerintah dari sejak periode SBY sekitar 20 tahun yang lalu, bahwa ini kok belanja pegawai itu yang mendominasi, dan itu yang kita menjadi titik tekan kita. Saya setuju, katakanlah untuk sebuah program itu yang atau kebijakan itu harus ada patokan argumennya dong. Maka perlu dibutuhkan apa itu? Berbagai riset dan segala macam. Itu negara yang kuat itu basisnya seperti itu. Tapi Adinda, tidakkah kita sepakat bahwa bangsa ini puluhan tahun menderita karena hengki-pengki atau apapun namanya, terutama yang dikatakan Pak Hasan Nasbi tadi itu. Anda aktivis, saya aktivis, Pak Hasan aktivis, Prof. Rahman aktivis di masa kita masih muda dulu. Itu kan yang kita kritisi. Dalam apa kaitannya dengan ini? Itu kan yang mereka mau potong. Betul. Saya pengen penjelasan kenapa itu yang kemudian kita harus cegah. Jadi menurut saya kita tetap kembali seperti saya sampaikan, kita perlu melihat dari dua aspek, dua level. Satu dari sisi fiskal kita yang memang tidak sehat, dan akhirnya masuk ke level berikutnya, cara menyehatkannya itu seperti apa, baik dalam hal spending. Nah ini yang menurut kami juga, maka saya sampaikan bahwa ini devils in the detail, dan kita perlu lihat mana yang kira-kira perlu dipotong. Oke, misalnya katakanlah acara-acara seremonial di Bintang 5, menurut saya itu saya dukung 100% itu harus dipotong. Oke, clear. Gitu. Tapi jangan sampai kegiatan-kegiatan rapat FGD sebenarnya krusial itu dipotong 100%. Tinggal diarahkan, misalnya katakanlah oke, dilarang jangan di hotel Bintang 5 tapi di Bintang 3 misalnya. Yang di situ menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, yang kelompok-kelompok masyarakat yang level penghasilan lebih rendah itu ada di situ. Bintang 5 gimana nasibnya? Kita serahkan, mereka dorong untuk lebih independen. Misalnya katakanlah mereka cari meeting-meeting yang sifatnya internasional. Saya pikir kayak misalnya di Bali kan sudah menjadi pusat meeting internasional ya. Mereka kalau misalnya bikin conference akademik, bisnis, mereka buat di Bali. Okay. Nah itu menurut saya sih perlu didorong. Tapi jangan akhirnya kita cut seluruhnya, tapi ya dampaknya malah negatif. Saya tangkap maksudnya Adinda. Ini yang seperti inilah kenapa sampai kita harus saling bercakap-cakap. Niatnya baik sebenarnya. Katakanlah untuk efek terhadap perhotelan. Itu jangan sampai terdampak. Tapi pada bagian itu juga saya bersikap sebenarnya. Hotel kita jangan cengeng dong. Bikin kreativitas agar kemudian orang datang tidak hanya acara-acara dari pemerintah itu. Yang tampaknya sudah puluhan tahun menikmati. Ini yang harus kita bicarakan, Pak. Agar kemudian penyakit bangsa ini itu selesai. Saya sudah punya jawabannya, dan saya yakin Adinda juga punya. Prof. Rahmat juga punya. Apa itu? Digitalisasi. Kenapa dihindari? Saya kembali ke Pak Sasbi, Pak Hasan. Apa tanggapan Anda menyangkut dua sergapan dengan karakter argumen yang berbeda ini? Iya, saya selalu menggunakan kata efisiensi supaya kemudian tidak tergambar dalam kepala bahwa ini dananya nggak ada. Iya, oke. Jadi ketika misalnya kajian tidak dipotong 100%, tapi ya ada, tapi tidak sebanyak yang dulu. Bukan berarti tidak ada sama sekali perjalanan dinas. Ada tapi dipotong 50%. Ada memang kementerian yang harus jalan-jalan, Bang. Kementerian Dalam Negeri nggak mungkin dia di dalam negeri aja, Bang. Dia harus Kementerian Luar Negeri nggak mungkin hanya dia harus di luar malah. Dia harus bukan di sini malah ya. Harus pergi keluar. Kementerian Pariwisata dia harus bergerak lah, harus mobile. Kementerian Perhubungan juga dia harus mobile. Ada penyesuaian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian. Jadi tidak dihabiskan, tapi diefisienkan. Jadi bukan kemudian tiba-tiba ini jadi nol, tidak seperti itu. Jadi dan efisiensi ini, dananya kan tadi bilang soal dampak ekonomi misalnya. Ini bukan berarti ditabung, Bang. Ditabung masukin deposito nggak kayak gitu. Cari bunga nggak seperti ini. Ini dibelanjakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Sama kayak tadi.
Membeli gabah petani dengan harga minimal itu kegiatan yang produktif. Menambah subsidi pupuk buat petani dan memotong rantai distribusi pupuk. Sekarang kuota subsidi pupuk menjadi 9,5 juta. Kan harus dibayar pakai APBN. Tapi dari pabrik harus langsung ke kelompok tani. Ada juga mata rantai yang putus di situ tuh, Bang. Tapi kita harus lakukan supaya apa? Supaya benar-benar sampai. Dan supaya dengan harga yang masuk akal. Ini kan kegiatan produktif. Tadi misalnya MBG. MBG itu kalau dari sisi pelaksanaannya, kita ini bisa dikatakan terlambat loh. Mungkin dari Inggris kita terlambat hampir lebih dari 100 tahun. Karena dia 1905 sudah mulai kasih. Dari Jepang, habis Perang Dunia Kedua dia langsung jadikan ini program nasional. Habis Perang Dunia Kedua dia lagi luluh lantak, dia jadikan ini sebagai program. Kita terlambat 80 tahun dari Jepang. Dari India yang income per kapitanya setengahnya kita, mungkin dia cuma 2.500 ya, income per kapitanya dia. Kita 4.600, mungkin 4.700, 4.800 sekarang. Dia sudah mulai 30 tahun yang lalu. Kita bahkan dari India pun terlambat 30 tahun. Nah, program MBG ini memang tidak hanya menyasar anak sekolah. Mulai dari ibu hamil, anak balita, karena itu nanti akan berdayakan posyandu, akan kerjasama lintas sektoral, kemudian anak-anak sekolah. Makanya totalnya yang dihitung oleh pemerintah, rencana penerimanya 82 juta. Jadi nggak mungkin anak sekolah doang 82 juta, itu ada ibu hamil di situ, ada anak-anak kecil di situ, anak-anak balita di situ, ada anak-anak prasekolah di sana. Jadi ini mulai dari kehamilan sampai kemudian mereka sekolah. Kalau kita lihat misalnya multiplier effect ekonominya, itu kalau untuk, ya ini kan baru satu skema ya, dengan skema dapur pelayanan, satuan pelayanan gizi, itu ada 1 miliar rupiah uang pemerintah yang beredar di desa. Kalau misalnya dapurnya ada di desa, menyerap 40 sampai 50 tenaga kerja di satu dapur. Ya. Mungkin 15 sampai 20 vendor supplier. Supplier kangkung kah, telur kah, tahu kah, tempe kah, ayam kah. Ya kan? Yang dikasih makan siapa? Anaknya mereka sendiri. Jadi multiplier efek ekonominya ada. Saya nggak tahu hitung-hitungannya berapa, tapi ini juga buat kegiatan produktif. Artinya uang ini tidak ditabung di deposito kemudian cari bunga, enggak. Ini dilempar lagi ke masyarakat supaya, tapi mungkin sudah berbeda nih targeting masyarakat yang kemudian didorong ekonominya oleh program-program produktif pemerintah, ini berbeda. Nah, saya mau nyikapi tadi soal misalnya ini efisiensi, tapi kok kabinetnya ditambah. Ini orang, menurut saya ini, mohon maaf Prof, menyederhanakan sekali. Jadi motor roda 1 itu ada, Bang. Tapi kalau untuk balapan orang pakai motor roda 2, Bang. Nggak bisa motor roda 1 dipakai buat balapan. Mobil ngangkut barang roda 3 bisa, Bang. Tapi kalau mau mengangkut barang yang stabil, ya, yang cukup bisa ngangkut orang, ngangkut barang, rodanya harus 4. Kalau dia barangnya ditambah nih, bebannya, rodanya 6, Bang. Kalau lebih besar lagi yang harus dia bawa kontainer, mungkin rodanya 12, Bang. Jadi jangan bilang efisiensi rodanya 4 aja gitu. Apa relevansinya, Bro? Ketika misalnya bidang-bidang pembangunan kita itu banyak, Bang. Selama ini digabung-gabung. PU dengan PR. Pekerjaan umum dengan perumahan, itu totally different, totally berbeda. Ini harusnya disokong oleh 2 lembaga yang masing-masing, bukan oleh 1 lembaga. Karena biasanya ada yang dikorbankan. Pekerjaan umumnya maju, perumahan rakyatnya agak terbengkalai. Hari ini Pak Prabowo ingin dua-duanya jalan sama-sama. Makanya harus ditopang dengan 2 roda masing-masing. Apalagi lingkungan hidup dengan kehutanan 2 hal yang berbeda. Ada yang maju kehutanannya, lingkungan hidupnya terabaikan. Padahal dua-duanya punya potensi pendapatan negara yang luar biasa. Ada banyak yang seperti itu. Jadi ini dibutuhkan bukan soal gemuk atau enggak. Ini roda yang kita butuhkan untuk menampung beban yang berat itu. Dan beban negara ini makin berat dan kita pilihannya kan kita harus maju sama-sama nih. Kan kalau kita misalnya mau membangun, kita abaikan dulu lah soal lingkungan. Kita fokus dulu aja soal kehutanan. Enggak seperti itu. Kita fokus dulu aja soal pekerjaan umum. Perumahan kita nanti belakang-belakang aja kan nggak seperti itu. Hari ini kita butuh semuanya sama-sama.
kecuali bisa ditunjukkan mana lembaga yang tidak perlu. Bisa jadi masukan. Tapi hari ini Presiden mempertimbangkan lembaga-lembaga ini perlu semua untuk mempercepat agar kita bisa maju, agar bisa mencapai target-target pembangunan, agar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Kira-kira kayak gitu. Saya bisa memahami logika yang ente bangun, bro. Oke lah, kita bisa memperdebatkan pada banyak waktu nantinya soal apa tadi, kenapa mau efisiensi tetapi kementerian ditambah segala macam. Penjelasan Anda juga kita bisa pahami gitu ya, bahwa dibutuhkan banyak kaki untuk melakukan percepatan meskipun dapat namanya itu dengan skala yang terbatas dan seterusnya. Sebenarnya tampaknya kita menjadi berdebat panjang lebar ini karena ada satu poin. Saya sudah katakan pada bagian awal tadi. Tolong saya disela saja Prof. Rahmat dan Mas Iman. Itu adalah soal perencanaan. Tadi sebenarnya Anda sudah mulai menjawab. Anda mengatakan begini, Pak Prabowo baru dilantik tanggal 20 Oktober, sebenarnya efektifnya baru tanggal 1 Januari. Anggaran sudah disusun lama gitu kan. Dan itu adalah otoritas pemerintahan yang lama. Saya paham maksudnya kemana. Tetapi sebenarnya yang kita lihat ini adalah bahwa ada slack dalam hal perencanaan. Jadi ada keputusan besar dilakukan, tetapi mitigasi ketika ada masalahnya itu tidak disiapin. Maka kemudian layak kalau publik meminta jawaban dan pertanggungjawaban, bro. Saya beri contoh ya, di negara maju, saya beri contoh ini, staf saya menyiapkan 4 contoh nih. Di Amerika itu ada model efisiensi anggaran dengan pendekatannya strategis dan berbasis data. Salah satunya adalah setiap pemerintahan, departemen pemerintah menyusun anggaran dari nol. Tidak hanya melanjutkan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini penyakit nih. Kan sejak sudah lama ini kita seminar di hotel. Apa masalahnya? Mulai dari nol. Jadi kita lihat betul efektivitas seperti apa. Program yang tidak memiliki dampak signifikan dapat dihapus. Itu di Amerika. Di Jerman, prioritinya itu investasi infrastruktur. Terutama kepada itu loh, infrastruktur kritis seperti jalan raya, energi terbarukan dan pendidikan vokasi. Di Jepang ada yang namanya Lean Government. Itu menerapkan prinsip efisiensi berbasiskan Kaizen atau administrasi publik. Ya, mengurangi pemborosan dalam hal birokrasi. Tadi yang kita bicarakan kan banyak pemborosan sebenarnya. Apa urusannya pula kepala bidang pergi melakukan kunjungan sampai ke berbagai negara, bawa staf pula. Gunakan ChatGPT, semuanya ada di situ kok. DeepSeek ada di situ. Apa sih masalahnya? Kemudian di Swedia ada model fiskal berbasis surplus. Jadi ya batas anggaran surplus itu dalam jangka pandang sehingga pengeluaran selalu lebih kecil daripada pendapatan negara. Ada banyak contoh. Nah, saya ungkapkan ini karena kami tidak membaca, Pak Hasan. Rencana pemotongan anggaran tiba-tiba, bingung kita ini apa ini. Dan reaksi publik terutama kementerian seperti tadi yang Anda sampaikan itu. Ini yang kita diskusikan dulu. Ya. Pertama, saya tidak melihat ini reaksi publik. Mohon maaf, Bang. Oh, kalau publik menurut saya mendukung ini, Bang. Oke. Ada sebuah media yang sudah survei ini, publik mendukung dengan angka yang sangat besar. Saya nggak umumkan lah, biar mereka yang umumkan. Biar mereka yang umumkan. Siapa gerangan? Ya pokoknya adalah. Ya, mereka akan penasaran. Ini benar-benar saya bilang ini kalau Anda bicara gelombang protes publik, benar nggak publik protes? Oke. Tapi dari segmen masyarakat tertentu iya. Misalnya ada tadi misalnya konsultan, vendor, mungkin juga bagian internal di beberapa KL. Ya tentu kan ada proses adaptasi yang mungkin buat mereka itu tidak mudah. Nah sebenarnya model-model yang Abang sampaikan tadi, Abang sampaikan bisa saja jadi contoh kita. Okay. Tapi kita kan harus mulai sekarang. Kita tunda lagi nanti dengan belajar model-model kayak gini nggak kunjung selesai. Kita kan sudah ada DIPA nih. Betul. Sudah ada DIPA. Ahok juga dulu pernah lakukan ini, Bang. Pokoknya belanja barang potong 30% dulu. Pokoknya masa bodoh yang potong 30% dulu. Oke. Ternyata bisa beli karena dia udah kira-kira seperti itu. Nah, ini juga kita DIPA sudah ada. Anggaran sudah disusun. Itu kan ratusan ribu item itu. Mulai lagi dari nol tahun depan lagi nih kita punya anggaran ini. Nah, kita harus melakukan apa yang paling mungkin untuk dilakukan saat ini. Apa? Potong lemak aja. Potong lemak dulu, ini belum seluruh lemak ini visceral fat aja dulu sama kayak yang disayin. Visceral fat aja dulu nih gitu loh. Okay. Gitu, ototnya belum dibentuk ini gitu loh. Jadi potong aja yang paling mungkin dan itu kan kecil.
8 ya nggak nyampe 10% lah. Harusnya ini manageable dan bisa untuk. Tapi bahwa kan ini negara demokrasi. Orang begitu ada ini langsung bikin ini, bikin itu, bikin proses segala macam. Ya ini yang kita nggak bisa mengelak juga. Kita harus klarifikasi ini. Entah dia mau dengar atau enggak, tapi kita mau klarifikasi ini dulu. Sama kayak mohon maaf nih teman-teman yang lagi demo. Sudah dijelaskan nggak ada pemotongan biaya operasional perguruan tinggi, tetap aja dia demo. Sudah dijelaskan nggak ada pemotongan misalnya KIP kuliah, tetap aja nggak ada, tetap aja demo. Sudah kita jelaskan bahwa tidak ada itu pemotongan beasiswa, tetap aja itu dituntut. Malah termasuk LPDP. LPDP kan dana abadi, Bang. Oh, oke. Maksudnya LPDP itu dari dana abadi, jadi nggak masuk dari skema ini. Jadi ini yang mau memang kita sampaikan, mau kita sampaikan. Jadi kalau misalnya ini shock, saya nggak mau menghindar, Bang. Memang pasti bikin shock. Ada yang kaget, saya nggak mau menghindar juga. Ini pasti bikin kaget. Tapi silakan diteropong lah, yang kaget siapa. Kantor komunikasi Presiden potong anggaran juga nggak? Kebetulan kita belum punya, Bang. Oke. Jadi mungkin belum terdampak. Oke. Sebagai lembaga baru kan rata-rata lembaga baru memang belum punya. Ya. Saya mendengarkan banyak keluhan teman-teman. Ini tidak mengeluh, tapi asal ngomongin saja. Kita tahu lah gitu. Oke. Kita menuju ke akhir diskusi kita, teman-teman. Prof. Rahma, tampaknya agak clear sih, ya. Setidaknya dari diskusi singkat kita. Tetapi apa catatan Anda yang paling krisis? Monggo silakan disampaikan, Prof. Ya. Pertama tadi mengenai kabinet yang obesitas, Pak Hasan menyampaikan bahwa kalau ingin lari roda itu harus 4. Pertanyaan saya sekarang, dirjen-dirjen itu apa tugasnya? Gitu. Kan kementerian itu punya dirjen. Jadi ya saya setuju, wamen itu 1-2 setuju gitu loh ya. Tapi dirjen ini apa tugasnya? Gitu. Yang kedua Pak Hasan mengenai pemecahan, mengenai tadi PUPR dipecahkan, itu kan merubah nomenklatur. Dan itu akan menjadi suatu bumerang di pemerintah daerah. Sampai sekarang banyak pemerintah daerah yang gagal bayar, Pak Akbar. Dan ini sama sekali udah benar-benar udah jadi keluhan yang luar biasa. Karena gagal bayar. Dan bahkan ada juga pemerintah daerah yang defisit, yang tidak mampu untuk apa-apa. Itu mereka defisit dan gagal bayar itu emang karena perubahan nomenklatur itu tadi. Jadi belum bisa untuk itu ya. Gini, kalau perubahan nomenklatur kan berarti kan hanya soal administratif. Betul. Pertanyaannya adalah yang defisit. Ya, apakah anggaran mereka dipotong atau tidak? Kan kalau berarti administratif berarti kan tinggal percepatan administrasi saja. Ya, orang-orang di lapangan itu ya memang tidak gampang. Tapi dulu tidak saya ingat itu. Betul, Kementerian Penerangan dulu waktu dihapus itu kata Pak JK itu 3 tahun baru bisa efektif lagi gitu. Tapi dalam kasus ini haruskah menjadi gangguan itu sebab ini kan administratif? Itu yang pertama memang untuk administratif karena memang perubahan nomenklatur tidak semudah apa yang kita sampaikan. Yang kedua mengenai efisiensi yang tidak pada porsinya. Tadi kalau pada porsinya saya setuju Pak Akbar, penghematan perjalanan dinas, ATK, pembelian barang dan jasa yang tidak penting, itu sangat setuju. Tapi bagaimana sekarang dengan istilahnya PUPR itu sendiri yang potongannya tadi walaupun sebenarnya itu data Pak Akbar kurang sudah berubah. Kami ambil. Ya. Tadi sekarang PUPR itu sudah ditambah Pak Akbar 20 triliun. Jadi sekarang sudah tidak 81 lagi. Jadi ada tambahan. Nah, itu karena memang viral di publik itu ya sehingga pemerintah mungkin mendengar. Sekarang mengenai pemeliharaan infrastruktur daerah. Sekarang daerah-daerah udah banyak jalan yang bolong Pak Akbar. Dan ini mendekati Ramadan dan Hari Raya, itu akan menghambat juga pola perjalanan orang-orang yang mau mudik di daerah-daerah itu. Dan itu kosnya pasti mahal. Kalau sudah infrastruktur itu udah tidak ada pemeliharaan. Nah, yang kedua bagaimana pemeliharaan irigasi dan sebagainya. Pemeliharaan infrastruktur sekolah dan sebagainya. Nah, ini perlu juga dimatangkan Pak. Tidak hanya mau memangkas lemak-lemak tapi artinya tidak gebiahuyah. Prof, gitu. Ini mungkin sedikit agak keluar dari frame kita, tetapi ini tetap ada relevansinya. Kenapa sih semuanya pemerintah pusat? Ini sudah lama saya mengkritik ini.
Betul. Barusan kita melakukan yang namanya pilkada. Ya. Ini sekaligus ini catatan kepada Bro Hasan ini. Tolong sampaikan kepada Presiden. Kementerian Dalam Negeri itu harus memiliki catatan kritis tentang kinerja pemerintah daerah. Ya. Masa sudah 20 tahun pemisahan dari daerah inti itu PAD-nya masih seiprit gitu loh. Ya. Lain memang bikin apa? Nah, dalam konteks ini kan babak belur juga nih pemerintah pusat kalau semuanya dibebankan ke situ. Negara ini milik kita bersama, jangan cuma bisa teriak. Ya ini memang sedikit agak berbeda ya. Monggo silakan. Boleh Pak Akbar. Jadi memang selama ini Pak Akbar, pada umumnya rata-rata pemerintah daerah itu ketergantungan masih ke pusat tuh masih tinggi. Ya. Nah, di samping itu adanya kepala daerah itu kan harusnya dia memiliki suatu terobosan bagaimana untuk meningkatkan PAD daerah. Betul. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, inilah yang kami butuhkan sekarang, bagaimana Kementerian Dalam Negeri itu untuk membuat support kepada pemerintah daerah untuk menggali PAD kamu itu sebanyak mungkin sehingga ketergantungan pada pusat itu udah mulai menurun. Sehingga tadi Pak Hasan mengatakan membuang lemak-lemak itu gitu loh. Tapi memang kita akui Pak Akbar, pemerintah daerah itu ada yang defisit, ada yang surplus, itu memang ada di Indonesia seperti itu gitu ya. Nah, ini yang sampai detik ini apa yang disampaikan Pak Akbar itu betul. Kenapa harus ke pusat terus gitu ya? Apa sih yang dilakukan kepala pemerintah daerah ini untuk mengangkat supaya PAD-nya tinggi dan mempunyai multiplier efek kepada kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayahmu? Ini yang tidak dilakukan oleh para kepala daerah. Kenapa? Mohon maaf, karena pemilihan pemerintah daerah itu bukan berdasarkan kompetensi. Ya. Itu catatan. Orang yang tidak pernah tahu turun di lapangan, tahu-tahu karena dia punya duit, politik, populer, money politik dan sebagainya, dia terpilih. Nah, tidak ada yang dikerjakan. Baik. Seperti itu. Nah, coba lihat. Muncul satu masalah kan. Ini ya kenapa sih pemerintah daerah, wahai para bupati yang akan dilantik besok ini. Ini tanggal 19 nih, besok dilantik nih. Ya kan, jangan cuma mau jabatannya, tanggung jawabnya dong. Nah, nggak apa-apa ya, kita sedikit agak kritis di situ ya. Mas Iman, kita berkembang nih. Inti pada bagian ini kita menuju ke akhir ini. Ini pada bagian ini bahwa ini negara ini kalau memang ternyata kita sepakati milik kita bersama, jangan semua jadi pemerintah pusat saja. Tetapi kan memang inti kita, diskusi kita adalah ada pemotongan anggaran, banyak orang yang berteriak, diperkirakan akan menghambat pula pertumbuhan. Kalau saya tidak salah, Indef itu agak kritis dalam hal ini pemotongan ini akan menghambat pertumbuhan. Entah tahu. 0,2%. Tetapi dibanding misalnya 0,2%, tetapi kalau betul-betul pemerintah pusat merancang nih, itu ternyata menyiapkan skenarionya. Salah satunya adalah dengan digitalisasi. Tidakkah ini sebuah lemak yang memang harus dibuang dan kemudian kita makan apa ya? Bukan makan isinya saja ya orang Makassar ya. Itu di masa depan. Itu Anda mempertimbangkan itu? Iya, tentu. Jadi memang kita melihat kalau dia menghitung dampak itu melihat dari dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang. Kalau dampak jangka pendek tentu akan ada shock di masyarakat, akan ada shock di ekonomi dan itu akan memberikan dampak negatif. Dan kalau kita bisa melihat sebenarnya selama ini ketika suatu negara melakukan efisiensi, kecenderungannya adalah yang paling terkena dampak adalah kelompok menengah ke bawah gitu. Dan itu terjadi misalnya dikatakanlah di Argentina yang selama ini selalu dalam beberapa bulan terakhir disebutkan sebagai negara yang berhasil melakukan efisiensi, itu justru poverty-nya atau tingkat kemiskinannya mengalami peningkatan gitu. Dan austerity atau pengetatan anggaran yang terjadi di berbagai negara juga sama, akhirnya adalah terjadi peningkatan kemiskinan gitu. Jadi yang memang paling terkena dampak adalah kelompok masyarakat menengah ke bawah. Jadi memang ketika ini ada efisiensi, ketika ada uang yang disimpan nanti disalurkan, nah ini yang menjadi pertanyaan, uang ini akan mau digunakan sebagai apa? Apakah tadi kan sudah dijawab bahwa itu akan dialihkan juga termasuk untuk penguatan yang tadi kita diskusikan MBG gitu. MBG betul. Jadi memang kalau kita bicara mengenai, kan kita patokannya selama ini adalah slide yang disampaikan oleh Pak Presiden ketika dalam pertemuan di Partai Gerindra doang menyampaikan bahwa kita punya 750 triliun di tangan saya. Tapi
turunannya apakah sampai sekarang ini belum jelas sebenarnya. Ada yang sampaikan oke buat MBG, ada yang bilang mengatakan untuk disiapkan untuk Danantara. Nah sisanya ini untuk apa sampai sekarang belum clear. Nah ini mungkin belum aja kan. itu yang saya khawatirkan terkait dengan kesiapan. Jadi tadi kalau Bang Akbar menyampaikan terkait dengan ini sudah dipersiapkan dengan baik apa belum sih? Nah ini jadi pertanyaan karena ya, betul. Nah jadi karena saya berharap ini lebih baik. Kenapa? Karena menurut saya transisi pemerintahan Pak Prabowo ini adalah transisi yang paling enak dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Udah ketahuan siapa yang menang di bulan Februari. Bahkan wakil menteri keuangannya udah dimasukin gitu untuk proses transisi ini. Jadi APBN yang dibahas di tahun 2024 di Agustus itu adalah tanda kutip mempersiapkan pemerintah yang akan datang, yang mana pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kami sih dari kelompok peneliti mengatakan bahwa ini harusnya dipersiapkan dengan baik, dan perubahan-perubahan yang mendadak ini bukan berdasarkan viral based approach gitu. Jadi bukan karena viral tiba-tiba berubah, akhirnya tadi ada data yang tiba-tiba ini bukan update lagi. Menurut saya kan itu harusnya udah disiapkan dari awal, mana anggaran yang mana dipotong, mana yang akan dikurangi, dan kalau kita nyebutnya recycle ya. Jadi uang yang lebihnya itu mau dimasukkan lagi ke ekonomi dalam bentuk apa. Nah itu yang menurut saya sih sangat krusial. Dinamis Mas Imam. Baik. Mas Imam tampaknya kayaknya teman-teman di Indef itu jarang-jarang diajak ngopi kayaknya ini. Mas Hasan ini biaya ngopi terkena efisiensi. Nggak ada anggarannya lagi. Anggaran meeting kan saya ingin menggunakan forum yang ini sudah di akhir untuk mengajukan satu pertanyaan kepada Pak Hasan atas nama pemerintah. Kita sudah mau diskusikan banyak hal tadi. Sayangnya Selius tidak kami undang. Selius itu, anak-anak muda di Selius itu membuat catatan ini. Kenapa ini kemudian tidak dipikirkan dan atau tidak dilakukan segera? Ada alternatif pajak tambahan untuk kita sebesar 241 triliun. Dari pajak harta orang super kaya, tarif pajaknya 2%, pajak produksi batu bara 30%, pajak windfall komoditas ekstraktifnya 25%, pajak karbon $5 per ton, itu ada bisa tambah 69 triliun. Ini saya sudah pernah diskusikan, tapi saya ingin bertanya kepada Anda. Selain tadi bagaimana kita berdebat soal 81 triliun dan segala macam, ternyata ada potensi yang besar, bro. Apa jawaban dari pemerintah? Ya, pemerintah memang selalu berpikir dari hulu ke hilir. Dan dua aspek penerimaan dan belanja itu juga jadi pikiran. Ketika misalnya kemarin PPN yang harusnya by law itu 12% per 1 Januari, itu kan pemerintah akhirnya memutuskan hanya untuk pajak barang mewah yang terkena PPNBM. Jadi memang kita mau meningkatkan pendapatan negara lewat kepatuhan. Dan kepatuhan ini sesuai dengan abang yang kemukakan tadi, hanya bisa lewat teknologi, Bang. Digitalisasi kepatuhan. Jadi Bang Akbar ketahuan, punya motor butut tahun 60-an pun ketahuan sekarang. Jadi mau punya tanah disembunyikan di kampung mana ketahuan sekarang karena dengan digitalisasi. Nah dari situ memang diharapkan kepatuhan pajak. Dengan tarif yang sekarang, tapi kemudian kepatuhannya ditingkatkan, itu pendapatan negara bisa jauh lebih tinggi. Jadi termasuk juga pemerintah kan akan mencari itu, Bang, ketelanjuran misalnya dia dapat HGU cuma 2.000 hektar, tapi dia nanamnya 2.500 hektar, 3.000 atau 3.000 hektar, itu kan harus kepatuhannya harus ditegakkan. Kalau Anda mau bayar denda, bayar dendanya. Kalau Anda nggak mau bayar denda, ya ada penegakan hukum gitu loh. Maksudnya ini kan juga sumber pemasukan negara. Jadi yang kayak seperti ini itu juga menjadi agenda prioritas pemerintah. Jadi penambahan pendapatan, kemudian belanjanya harus tepat guna dan tepat sasaran. Kalau model bisa apa saja, Bang. Model bisa apa saja. Kalau pajak orang kaya tuh norma pajak udah sampai 35%, Bang. Ya, orang kayak Abang Akbar mungkin udah kena 30% minimal tuh. Saya kaya ya? Iya, persentase pajak mungkin bisa udah 30% itu gitu. Maksudnya kita kan progresif, makin tinggi makin besar norma pajaknya. Jadi yang pemerintah memikirkan sektor penerimaan pasti. Pemerintah juga memikirkan sektor belanja. Tadi yang mau saya sampaikan soal
750 triliun. Ini sekarang jadi fearmongering baru nih Bang. 750 triliun. Ini bukan 306 triliun tapi 750 triliun yang. Jadi 300 triliun pertama itu sudah ada di BA Bun tahun 2024 Bang. Jadi yang 3.600 triliun ini itu nggak diotak-atik dari 3.600 triliun tahun 2025. Itu sudah ada di BA Bun tahun 2024 yang memang diminta oleh Pak Prabowo untuk dicadangkan. Nah, ada 306 yang direncanakan. Nah, nanti yang sisanya itu yang dibilang tahap 3 itu sebenarnya itu dividen BUMN, Bang. Dividen BUMN yang kemudian akan dikelola oleh badan yang namanya Danantara. Dividen dan laba BUMN yang kemudian akan dikelola oleh Danantara. Jadi fearmongering bahwa 750 triliun ini dipotong dari APBN bukan begitu. Itu sesuai dengan arahan Presiden aja 306 triliun, 8,5% dari APBN tahun 2025. Kira-kira begitu. Tampaknya sudah muncul satu kata, tapi kita harus mengakhiri acara ini dan kita siapkan sebuah topik baru bernama Danantara. Mas Hasan, Prof. Rahmat. Oke, kalau menurut kalian bagaimana? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.